Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, qaimin qaimat rahimakumullah. Kita sudah berada di malam yang ke-20 di bulan Ramadan. Tinggal sepertiga terakhir kita akan selesai Ramadan. Dan biasa setiap tahun terus berulang di pekan atau di sepertiga terakhir di bulan Ramadan, mayoritas kita mulai sudah kurang semangatnya sebagaimana di awal-awal Ramadan. Itu bukan karena kita tidak yakin dengan Ramadan ini, namun memang secara fisik sudah menyapa sebahagian kaum muslimin sehingga mulai lemah dalam artian tidak sebagaimana di awal-awal Ramadan. Dan ini biasa. Bukan karena kita tidak yakin dengan perintah Allah. Dan kita manusiawi dalam artian ketika sudah masuk di pekan atau di sepertiga terakhir dari bulan Ramadan, kita tidak lebih tangguh sebagaimana di awal-awal Ramadan. Dan itu diakui oleh mayoritas para ulama. Sekali lagi, bukan karena kita tidak yakin, bukan karena kita tidak bersemangat, tetap semangat, tapi fisik kita tidak bisa mendustai. Bayangkan 20 hari atau kurang lebih 20 hari, kita mungkin terus rutinitas ibadah terus, dan mau tidak mau, sadar tidak sadar, fisik kita sudah mulai tercederai. Maka di sini para ulama mengajarkan kepada kita untuk mengembalikan fisik kita, mengembalikan semangat untuk beribadah. Ya tentunya selain vitamin-vitamin duniawi, ada hal-hal yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ketika kita sudah mulai merasa lelah, sudah mulai merasa capek pada saat kita beribadah, sudah mulai merasa malal, mohon maaf, terjadi mungkin ya artinya dia sudah mulai di titik bosan pada ibadah, maka Allah ajarkan kepada kita untuk apa? Untuk perbanyak kalimat istighfar. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yazidkum quwwatan ila quwwatikum, kata Allah. Disebutkan dalam surat Al-Hud. Wahai kaum, wahai manusia, kata Allah, kalau kalian itu beristighfar, yazidkum quwwatan ila quwwatikum, maka modal istighfar tersebut akan menambah kekuatan lebih yang pernah kalian miliki. Mayoritas para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya kalimat yazidkum quwwatan ila quwwatikum, istighfar yang kalian baca itu menambah kekuatan, maksudnya adalah kekuatan fisik kita. Allah akan kembalikan kekuatan fisik kita sebagaimana di awal Ramadan. Dan ini yang dipraktekkan oleh orang-orang terbaik sebelum kita. Kita sama sebagaimana orang-orang terbaik sebelum kita, mereka pun merasa di akhir-akhir atau di pekan terakhir atau di sepertiga terakhir, lelah itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kenapa mereka masih berada pada level terbaik untuk beribadah? Karena mereka di akhir-akhir, di sepertiga terakhir, mereka pertebal istighfar mereka kepada Allah. Kalau kita mungkin saban hari itu beristighfar sehari 100 kali, maka mungkin tidak cukup 100 kali di akhir-akhir Ramadan atau di pekan terakhir atau di sepertiga terakhir. Dia lipat gandakan istighfarnya. Agar apa? Agar mengembalikan stamina yang sudah mulai terkuras. Dan ini dalil bahwasanya zikir tidak hanya bermanfaat pada urusan-urusan akhirat. Dia juga sangat bermanfaat pada urusan dunia kita.
Yazidkum quwwatan ila quwwatikum, kata Allah. Allah akan tambah kekuatan yang lebih baik. Allah berikan kekuatan yang baru. Allah kembalikan stamina kita yang sudah mulai disapa dengan rasa lelah. Dan ini sekali lagi yang dilakukan oleh orang-orang terbaik sebelum kita. Kemudian yang kedua, apalagi yang bisa kita lakukan ketika kita fisik sudah mulai lemah di pekan-pekan terakhir, di sepertiga terakhir, jangan pernah melupakan zikir Fatimah setiap malamnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini sahih. Satu hari ketika Fatimah radhiyallahu taala anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebetulan ketika itu Rasulullah tidak ada di rumah, yang ada hanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Fatimah berkata kepada Aisyah, tolong sampaikan kepada ayahku Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ini bihajatin khadim, saya berhajat, saya perlu seorang pembantu di rumahku untuk meringankan pekerjaanku. Kata Aisyah, saya akan sampaikan kepada Rasul. Pulanglah Fatimah, kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah beliau. Disampaikan oleh Aisyah apa yang diinginkan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka bergegas Nabi pergi ke rumah Fatimah. Rasulullah kemudian masuk, datang ke rumah Fatimah. Kemudian kata Rasul, apakah engkau wahai Fatimah mengharapkan seseorang yang bisa meringankan pekerjaan rumahmu? Benar ya Rasulullah, saya sangat lelah ya Rasulullah. Maka kata Nabi, apakah engkau ingin saya berikan satu amalan yang amalan ini lebih baik daripada pembantu yang kau harapkan? Saya mau ya Rasulullah, kata Fatimah. Maka disitulah kemudian Nabi mengajarkan, sebelum tidur engkau wahai Fatimah, engkau baca tasbih subhanallah 33 kali. Kemudian engkau baca alhamdulillah 33 kali. Dan engkau baca kalimat Allah Akbar 34 kali. Amalan ini kata Nabi lebih baik daripada pembantu yang kau harapkan. Pulanglah Rasul, kemudian dipraktekkan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Semenjak Fatimah mengamalkan amalan tersebut, Fatimah tidak pernah lagi datang kepada Rasul meminta seorang pembantu. Sampai Ali bin Abi Thalib berkata, saya tidak pernah meninggalkan zikir ini setiap malam, bahkan di malam peperangan pun saya tetap berzikir. Kita tahu bagaimana orang akan berperang, itu sibuknya luar biasa. Mengatur strategi, kemudian mempersiapkan ini dan yang lainnya. Sesibuk apapun aku, kata Fatimah, tidak pernah meninggalkan zikir ini. Kenapa? Itu bermanfaat untuk fisik kita. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Tapi yang 33 itu zikir selesai sholat. Ini zikir untuk mengobati rasa lelah kita. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Jangan lepas hitungannya. Karena kalau lepas dia tidak dapat keutamaan ini. Benar-benar dia sebutkan dan dia baca 33, 33 dan 34. Karena itu yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga zikir ini dikenal dengan istilah zikir Fatimah. Karena muaranya dari seorang Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini dalil bahwasanya zikir itu bermanfaat untuk kehidupan dunia kita, tidak hanya urusan akhirat. Paling tidak dua amalan ini kata para ulama. Pada saat kita sudah berada di titik lemahnya fisik kita di akhir-akhir Ramadan. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Pada saat kita sudah mulai capek beribadah, benar, semangat ibadah itu bagus. Tapi kita tidak bisa mendustai fisik kita. Semangat ibadah itu luar biasa. Tapi kita tidak bisa mendustai fisik dan keadaan kita. Jujur tidak sebagaimana di awal Ramadan. Jujur tidak sebagaimana di pekan pertama Ramadan. Maka menyelesaikan urusan ini, Rasul ajarkan kepada kita, Allah sampaikan dalam Al-Quran, kalian perbanyak istighfar, yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah akan tambah kekuatan yang baru kata Allah. Kemudian kalian berzikir, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Amalan ini menghilangkan
rasa lelah kita, dan keesokan harinya kita akan mendapatkan kekuatan yang lebih baik. Dan itu yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Sehingga bagus bagi kita kata para ulama untuk mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.